Shalom, selamat hari Minggu, selamat malam bagi kita semua, dan selamat bagi yang sedang pelayanan, dan selamat juga bagi yang sudah beribadah, menikmati waktu bersama keluarga, dan selamat juga malam ini Anda masih bersama-sama dengan saya, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini seperti yang saya sampaikan tadi pagi, saya ingatkan mulai besok itu renungan kita itu menjadi renungan singkat dalam 1 bulan ini. Mudah-mudahan nanti kita evaluasi lagi bagaimana peningkatannya, bagaimana responnya, kita akan evaluasi. Kemudian nanti setelah Juni nanti kita lihat kalau memang memungkinkan kita kembali seperti biasa, ya kita kembali seperti biasa. Ya harapan saya sih demikian ya. Baik saudara-saudara, hari ini kita masih melanjutkan apa yang saya sampaikan dalam renungan pagi, yaitu tentang kuasa kebangkitan. Kita sama-sama belajar dari Filipi 3 ayat 10. Rasul Paulus jelas mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Nah, kita fokus pada kuasa kebangkitan. Nah, pertanyaannya, ada apa dalam kuasa kebangkitan? Pagi itu saya dalam renungan pagi saya jelaskan yang pertama itu adalah the ultimate proof that Jesus is God. Ya, bukti puncak bahwa Yesus adalah Tuhan. Yang kedua, yaitu adalah garansi pengampunan. Jelas dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 17. Jika seandainya Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Artinya tidak ada pengampunan. Kita ini hanya hidup di dalam kesia-siaan. Nah, kalau kita tentu tidak ada pengampunan dosa, maka tidak ada juga kebenaran. Nah, 3 kita sudah pelajari dalam renungan pagi. Malam ini kita akan lanjutkan yang selanjutnya adalah yaitu pengharapan akan hidup yang kekal. Sekali lagi. Jadi yang keempat itu adalah garansi pengharapan hidup yang kekal. Saudara, seperti yang saya katakan dari beberapa renungan sebelumnya, kenapa kita perlu garansi? Saudara masih ingat saya cerita, ya kalau saudara sempat mampir ke channel saya yang channel umum ya, nanti saya kasih linknya di bawah sini. Saya pernah cerita di situ, orang gratis saja minta garansi gitu. Ya, tapi kita diberi Tuhan gratis tapi diberi garansi loh. Wah, luar biasa. Nah, saudara pasti kalau membeli satu produk, kalau nggak ada garansinya, apalagi produk mahal, ya, Anda pasti tidak mau. Nah, tapi kita bersyukur, saudara, anugerah itu sesuatu yang mahal, ya. Lalu Tuhan berikan garansi. Nah, oleh sebab itu, karena di dalam Yesus ada garansi pengharapan akan hidup yang kekal, itu sebabnya kita bersyukur. Kalau seandainya Kristus tidak bangkit, maka tidak ada pengharapan akan hidup yang kekal. Jelas, hidup ini merupakan kesia-siaan seandainya Kristus tidak pernah bangkit. Tapi kita bersyukur bahwa karena Kristus bangkit, ada harapan. Nah, harapan ini pasti. Di dalam Yesus kita ketemukan kepastian. Itu sebabnya saya sebut yang keempat itu adalah garansi pengharapan hidup yang kekal. Saudara dan saya hanya sementara di dunia ini, tetapi kita akan melihat bahwa kita akan hidup dalam kekekalan semua karena Yesus Kristus bangkit. Itu adalah kuasanya di situ, ada garansi di situ. Kemudian
yang kedua yang mau saya sampaikan di sini, yaitu yaitu perubahan hidup. Saya mau jelaskan dalam waktu singkat tapi padat tentang perubahan hidup ini. Kalau kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 17, jelas dikatakan bahwa kita ini, kematian dan kebangkitan Kristus itu bertujuan menebus kita supaya kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit. Artinya apa? Ada pergantian kepemilikan hidup. Kalau saudara ingat masih renungan-renungan sebelumnya, saya selalu tegaskan pergantian kepemilikan hidup. Artinya apa? Saudara dan saya tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup kita untuk Kristus. Karena hidup kita milik Kristus. Maka ada satu perubahan. Karena apa? Karena Kristus ada di dalam kita, maka kita secara perlahan-lahan akan mengalami namanya transformasi, ya, sehingga kita pada akhirnya serupa dan segambar dengan Kristus. Maka ada perubahan hidup di situ. Kita bisa melihat seperti yang saya katakan saudara, murid-murid, ya, para pengikut Yesus, mereka hidupnya berubah. Hidupnya tidak pernah sama seperti yang kita pelajari dalam Yohanes kemarin, bagaimana Simon Petrus berubah menjadi seorang yang luar biasa. Dia menjadi seorang rasul yang begitu luar biasa. Kita bisa melihat dia tadinya seorang pecundang. Dia penakut. Tapi ketika dia bertemu dengan Yesus yang bangkit itu, dia berubah menjadi seorang berani. Kita bisa melihat ada perubahan hidup. Maka saudara-saudara, seperti yang saya katakan, kalau saudara selama ini berjuang, ada mungkin yang mau Anda rubah. Hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Anda berjuang merubahnya. Maka saudara, saya rekomendasikan, mintalah kepada Roh Kudus. Supaya saudara mengalami kuasa kebangkitan itu. Kuasa kebangkitan itulah yang mengubah kehidupan saya dan saudara. Sekian renungan hari ini. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.